Oke, selamat siang ya. Sebenarnya belum siang banget, masih pagi jam 10. Nah, ini orderan yang masuk untuk eh, Toyota Avanza ya, untuk Toyota Avanza 2013 jadi all new ya. Nah, ini bohlam termasuk bohlam entry level, dalam arti entry level itu eh, harganya di bawah 1 juta ya. Bohlam ini harganya di bawah 1 juta, tetapi ya hasil outputnya nggak main-main ya. Jadi maksudnya orang kan mau mengganti lampu itu tujuannya adalah buat terang ya, bener nggak? Buat terang ya. Bohlam ini terangnya di atas rata-rata, jadi maksudnya terangnya sangat mumpuni, tapi harganya masih entry level di bawah 1 juta ya. Anda mau order barang ini bisa ya, nanti cek deskripsi di bawah. Anda bisa order di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, nanti saya kasih linknya, Anda bisa langsung klik beli. Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 untuk harga lebih murah ya. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Kenapa saya bohlam ini saya bilang di harga entry level tapi terangnya di atas rata-rata ya. Kita akan uji coba dulu dan simak deskripsi penjelasan saya ya. Oke, bohlam ini real 30 watt ya. Bohlam ini real 30 watt dan kita akan membandingkan dengan halogen H4. Nah, halogen H4 yang saya pakai adalah ini original ya. Ini masih buatan Brazil. Di sini saya tidak tahu terlihat nggak, ini Philips H4 12 volt 60/55. Di sini masih ada tulisan buat made in Brazil ya. Jadi LED Philips itu atau Osram ya, bawaan mobil semua sekarang kebanyakan sudah buatan Cungko ya, buatan Cina ya. Nah, saya pernah membuat video perbandingan mengenai halogen. Nah, di situ ada yang berkomentar, ada yang mencari bohlam H4 masih buatan Belanda atau masih buatan Brazil atau masih buatan Eropa gitu ya. Karena sekarang katanya yang buatan-buatan Cina katanya udah nggak kuat bos dan nggak terang. Jadi masih ada ya. Masih ada orang yang berpikiran seperti itu. Jadi mencari buatan mana, di sini kan ada tulisannya nih biasanya made in mana ya, atau udah buatan Cungko ya, atau sudah tidak ditulis. Kalau ini Osram Bilux. Ya, ini kalau ini Osram tidak ada tulisannya made in mana. Oh, kalau ini Word. Ya, kadang-kadang ada orang yang mencari memang seperti itu ya. Buatan mana itu penting loh, karena saya ada yang pernah ditanya, Pak, buatan mana itu Osramnya? Atau buatan mana? Saya mau cari yang buatan ini Eropa punya, masih Eropa punya. Saya bilang kenapa? Masih bagus katanya. Ya, ada orang yang percaya seperti itu, ada yang juga merasa nggak percaya. Karena kalau halogen ya namanya halogen ya segitu-segitu aja terangnya, nggak bisa naik gitu ya. Nah, oke, kita akan coba ya. Ini di order untuk Toyota Avanza, kita akan coba dengan alat yang namanya like meter ya. Berapa sih output keterangannya dari halogen H4 ini ya? Kita akan uji coba, kita nyalakan dulu H4 ini ya, bohlam H4 ini. Sebentar saya, nah ini udah. Nah, H4 ini ya sekitar 1.600-an ya, 1.700-an. Jadi kalau kita arahkan ke depan 1.700-an, tapi kalau kita arahkan ke samping sekitar 1.000-an ya, sekitar 1.000 lux ya. Jadi kita arahkan begini terbaca 1.000 lux ya, 1.000 lah ya. Kalau kita arahkan ke depan begini 1.500-an, 1.600 ya. Jadi kita pukul rata 1.000 sampai 1.500 lux ya untuk halogen H4. Jadi kita arahkan begini atau kita arahkan begini, kita putar. Ya, kalau kita putar begini, arahkan ke depan begini 1.500, kalau kita arahkan begini terbaca 1.000. Ya. Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham, nanti saya dikira membohongi Anda. Ya, karena saya tidak bisa mengukur yang namanya lumens, saya bisa hanya mengukur yang namanya lux dengan alat yang namanya light meter. Jadi ini untuk membuktikan bahwa halogen dengan LED ini terangnya berapa kali
gitu perbandingannya ya. Jadi untuk pembuktian. LED ini kalau kita ukurnya begini, ini menghasilkan 4000 luxnya. Nah, kita ukurnya begini ya, 4000, sekitar 4000-an tuh. 4000 maksimumnya berapa tuh? 4260, 70, 4300-an. Tuh. Ya. Nah, kalau kita putar dia begini, itu menghasilkan 1300-an ya. Jadi LED ini 1300 sampai 4000-an luxnya. Ya. Oh, bisa 4000-an, 4000 lebih lah, 4200, 4100-an ya. Jadi LED ini bisa dari 1300-an ya tadi ya, kalau nggak salah sampai 4000-an lah, 4300 sampai 4200. Jadi rentang luxnya itu dari 1000 sampai 4000-an luxnya. Nah, sedangkan kalau LED ini tadi 1000 sampai 1500-an. Jadi jauh rentangnya. Jauh rentangnya ya. Jadi kalau ini 1000 sampai 1500 atau 1600, ini LED dari 1300 sampai 4000-an. Jadi berapa kalinya tuh lebih terang? Bisa 3 kalinya ya. Kira-kira lah ya, 3 kalinya lebih terang daripada halogen standar ya. Terangnya. Bohlam ini 30 watt real, sedangkan halogen ini adalah 55 ya. 30 watt real itu kita baca berdasarkan alat ukur wattmeter namanya ya. Jadi bohlam ini bisa lebih terang 3 kali daripada halogen standar. Berdasarkan alat uji coba yang namanya Lightmeter. Ya. Syarat bohlam bagus satu adalah watt dan luxnya harus gede. Nah, watt dan luxnya harus gede itu dalam arti di sini adalah tadi wattnya terbaca adalah kita buktikan adalah 30 watt ya. Sekalian kita ngetesin yang ini satunya lagi. Tuh, 30 watt terbaca ya di alat ukur 29, ya 30 watt. Ya, LED ini jadi 30 watt. Maksimum luxnya tadi 4000 berapa? 4200, 4300 saya lupa. 6000 Kelvin ya, warnanya putih pure 6000 Kelvin. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah dia harus stabil. Bohlam ini harus stabil, Bro. Sudah 30 watt, sudah 4000-an, luxnya harus stabil. Kalau bohlam yang jelek, dia akan turun. Nggak stabil namanya. Nah, bohlam ini stabil. Ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa di-adjust. Harus bisa diputar untuk mencari bayangan gelap, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off-nya, untuk memfokuskan sinar. Nah, LED ini bisa di-adjustable. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Nah, LED ini bayangan gelapnya kecil. Nah, kita lihat ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. LED ini tidak ada bayangan gelap, Bro. Itu kecil banget tipis ya. Jadi ini merupakan syarat bohlam bagus yang menguntungkan dia. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Kalau LED tersebut bayangan gelapnya gede dan makin gelap, itu Anda rugi, intinya seperti itu. LED ini bayangan gelapnya kecil karena kenapa? Dia tipis ininya. Ya. Spesifikasi LED ini nanti kita akan jabarkan di belakang ya, spesifikasinya sangat tinggi. Harganya juga murah, entry level di bawah 1 juta. Bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bohlam ini berpendingin ya, triple copper PCB, ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya, mereknya apa? Mereknya adalah JL, di sini ada logonya. J artinya juragan, L artinya lampu. Jadi juragan lampu. Jadi ini produk dari juragan lampu. Keunggulan dari tipe bohlam ini tipe H4 ya. Satu, di harganya entry level di bawah 1 juta. Kedua, anatomi bohlam ini sama seperti halogen H4. Jadi Anda harus pelajari bohlam H4 seperti ini. Di sini ada payung, di sini juga ada payung. Jadi payungnya menyerupai halogen anatominya. Supaya kenapa? Supaya outputnya lebih mantap. Karena banyak orang mengganti LED tetapi terang, tetapi tidak bisa fokus. Karena kenapa? Anatominya beda dengan halogen H4. Jadi ini ada payung, ini ada payung. Payungnya menyerupai halogen anatominya. Ya. Nah, selanjutnya adalah
chip ini mempunyai kelebihan, dia ada tambahan satu titik dot. Titik dot ini, tambahan ini adalah untuk menambah terangnya cahaya, karena ada satu titik ini jadi nambah output cahayanya ya. Terlihat nggak? Jadi chipnya adalah chip CSP persegi panjang, tetapi di tengahnya ada satu tambahan chip dot untuk supaya dia lebih terang, lebih fokus lah di tengahnya, seperti itu tujuannya ya. Jadi keunggulan dari LED ini, satu, dia pendinginnya adalah triple copper PCB. Jadi ini dari tembaga tapi tiga lapis, 3 layer. Nah, di chipnya ada tambahan satu chip untuk supaya dia lebih terang. Ya, bentuk desainnya kecil ya, minimalis. Jadi untuk headlamp yang mobil-mobil Korea ini sangat oke, tapi ini diorder untuk Toyota Avanza ya. Pemasangan juga tinggal PNP ya, tinggal colok soket saja, driverless, drivernya di dalam. Ini bohlam ada garansi, jika rusak tukar baru. Ya, bayangan gelapnya kecil, 6000 Kelvin, 30 watt. Luxnya mencapai 4000, jadi kira-kira 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya. Pemasangan juga PNP ya, tinggal lepas dulu ininya, udah dilepas, klipin, pasang karet, baru bohlamnya masuk ya. Jadi seperti ini. Karetnya tanpa perlu Anda jebol-jebol, karet original saja bawaan pabrik ya, tidak perlu dioprek-oprek karetnya. Nah, ini kita pasang. Sudah dipasang, baru bohlam masuk ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya, jika Anda berminat bohlam ini ya, harganya di bawah 1 juta, terus terang. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti cek link deskripsi di bawah, Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Oke, bohlam H4 tipenya JL ya. 6000 Kelvin, 4000 lux, kira-kira 4000-an luxnya, 3 kali lebih terang daripada halogen standar, 30-an ya. Oke. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi. Jangan lupa ya, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi ya. Kita penting kalibrasi untuk supaya payungnya ini lebih terbuka lagi ya. Ya, lebih terbuka lagi, jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Makanya untuk Anda yang beli, jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya. Untuk mobil apa ya, daripada Anda sebut-sebutkan mobil apa, tahun berapa, saya bingung, Anda kirimkan foto depan mobilnya, jadi nanti kita akan kalibrasikan ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Di depan saya ini ada bohlam H27 ya. H27 ini kode lainnya adalah 880, 881 atau H27 ya. Ini biasa dipakai di mobil fog lamp Korea, mobil Korea seperti Hyundai, seperti Kia ya. Hyundai atau Kia. Nah, Hyundai ini mobil kan banyak, ada Hyundai H1, ada Hyundai Hyundai apa sih? Ada Hyundai, aduh. Susah ya kalau saya suruh sebutin kode-kode mobil Hyundai apa. Kalau kayak Kia Picanto, kayak Kia Carnival, Kia apalagi lah pokoknya lah ya. Kia Rio, Kia Sorento kali ya. Pokoknya kalau Hyundai H1, Hyundai Trajet, Hyundai lah pokoknya ya. Hyundai Santa Fe, mungkin Hyundai. Pokoknya untuk mobil Korea lah, bagian fog lamp. Bohlam aslinya seperti ini ya, 880, 881 atau H27. Nah, saya mempunyai tipe LED-nya. Ya, bohlam LED ini sangat terang ya. Ini bukan salah satu sih. Ini udah yang terbaik lah untuk fog lamp mobil Korea ya. Tipe H27 ini paling terang, 6000 Kelvin. 30 watt real. Kalau aslinya 27 watt ini ya. Nah, ini mereknya apa nih? Mereknya X-Lite H27 880 12 volt 27 watt ya. Made in Korea tuh. Ditulis aja made in Korea. Jadi ini untuk mobil-mobil Korea lah fog lampnya ya. Nah, kita akan ukur menggunakan alat yang namanya luxmeter ya. Kita lihat H27 tersebut berapa sih luxnya. Ya, ini mereknya nih tertulis di sini X-Lite. X-Lite
880 12 volt 27 watt ya. Nah, kita akan ukur luxnya berapa dengan alat yang namanya light meter. Kita bisa mengukur luxnya dengan kita bisa mengukur foot candle-nya ya. Nah, ini kita nyalakan ya. Nah, dia luxnya hanya 400. Nggak sampai 500 luxnya ya. 400 sekian. Jadi anggaplah 500 lux, 480, tidak sampai 500 lux. Ya. Nah, bohlam ini H27880 ya, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok soket saja, tidak ada yang ribet. Nah, ini sudah dinyalakan, ini terang sekali bro. Ya, 5000. Tuh. Luxnya mencapai 5000, sedangkan tadi cuma 500. 5000 10 kalinya bro lebih terang ya. Jadi bohlam ini 10 kalinya lebih terang dibandingkan halogen standar H27 ya. H27. Jadi kalau Anda punya mobil punya mobil merek Korea, Anda mau ganti fog lamp-nya. Nah, inilah saya rekomendasi. Ya. H27 10 kalinya lebih terang. Ini cuma 500 lux. Ini 5.000-an. Jadi 10 kalinya lebih terang ya, dijamin. Ini pembuktian berdasarkan data, ada faktanya ya. 30 watt, 27 watt. Wattnya lebih besar 3 watt, tetapi terangnya 10 kali. Ya, terangnya 10 kali. Dan fokusnya juga padat, bro. Ya, saya jamin. Karena saya sudah sering masang di mobil Hyundai H1. Pemasangan soket juga tinggal colok PNP, truk. Kalau nggak nyala begini, Anda tinggal balik. Selesai. Ya, jadi sangat-sangat PNP. Dan ini juga ada karetnya sama seperti original, jadi ini sangat ngepres untuk supaya mencegah tidak bocor. Ya, sama seperti originalnya ada karetnya. Ya, mereknya adalah JL. J artinya juragan, L artinya lampu ya. JL. Harganya di bawah 1 juta ya untuk tipe entry level, pemasangan tinggal PNP vertikal ya, sudah pasti. Oke, Anda bisa beli bohlam ini, cek di deskripsi ya, nanti Anda bisa beli di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Ya, Anda bisa WhatsApp ke saya jika Anda ada pertanyaan 0898 269 3838. Anda kalau mau lebih murah, silakan WhatsApp saya, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya, oke. 880 881 H27 ya. Kebanyakan untuk fog lamp mobil Korea, Hyundai dan Kia ya. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kalau Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa cek di deskripsi. Ada link untuk ke Tokopedia, ke Bukalapak dan Shopee. Bohlam ini diorder untuk Mobilio RS, Toyota Yaris 2015, Toyota Vios, Brio RS ya. Mobil-mobil tertentu yang menggunakan proyektor halogen high-low. Kalau di mobil Pajero, di Pajero terbaru tapi bukan yang Dakar atau tipe Exit ya, atau di Toyota Fortuner tapi bukan yang VRZ tapi yang tipe G ya. Bohlam ini LED paling terang ya di tipe HIR 2 ini 6000 Kelvin 30 watt ya. Bohlam ini juga adjustable ya, adjustable. Mereknya adalah juragan lampu, tapi memang bohlam ini agak sulit untuk dipasang, bukan agak sulit untuk dipasang, untuk ada patokannya ya. Patokan vertikal dan horizontalnya tidak ada, jadi buat Anda yang beli bisa WhatsApp saya untuk panduan vertikalnya bagaimana. Dan di sini ada satu buah chip tambahan ya. Ada dot chip tambahan ini Anda bisa taruh di atas atau taruh di bawah ya. Jadi ini bisa diputar bohlam ini. Bohlam ini asli HIR 2 9012, bukan bohlam HB3 atau bukan bohlam HB4 yang modifan ya. Ini penting. Karena banyak pedagang yang tipu menipu atau membohongi customer ya, bahwa bukan bohlam HIR 2, dia bilang HIR 2 tapi bisa pasang. Oke, kita akan menguji ya kalau bohlam halogen itu berapa sih luxnya. Nah, ini ada bohlam halogen 55 watt ya. Kita akan ngetes nyalanya itu berapa luxnya. Di depan ada lux meter terbaca 1100 lux. Ya. Ini bohlam halogen 55 watt ya. Halogen 55 watt.
Bohlam ini LED adalah 30 watt ya. Kita akan kasih lihat berapa sih terangnya dia. Ya. Anda bisa lihat 4.800 sekian ya. Jadi bohlam ini kalau tadi 1.000 ini 4.800, jadi hampir 5 kali ya. Mungkin 4 kali lebih ya, hampir 5 kali loh ini terangnya dibandingkan halogen standar 55. Jadi kalau dari spesifikasi bohlam ya, ini bohlam ini udah lebih terang 4 kali daripada halogen standar. Masih banyak bertanya kepada saya lumennya berapa. Saya tidak bisa jawab lumen. Saya tidak bisa mengukur yang namanya lumen. Jadi saya tidak bisa kasih tahu Anda. Bukannya saya pelit, bukannya saya nggak mau kasih tahu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak tahu lumennya. Tetapi kalau Anda mau tanya ini terang berapa kali dari halogen 55 watt, kita bisa buktikan dengan alat yang namanya light meter ya. Jadi banyak orang yang bilang bohlamnya terang, terang, terang. Semua pedagang akan bilang bohlam dia terang. Tidak ada yang mau bilang bohlam dia tidak terang. Terangnya seberapa harus bisa dibuktikan. Bohlam ini terangnya hampir 5 kali daripada halogen standar. Halogen standar sekitar 1.100 lux, ini hampir 5.000. Jadi ya 4, lebih lah ya. Anda bisa hitung sendiri. Jadi lebih terang hampir 4 kali daripada halogen standar. Wattnya hanya 36.000 Kelvin. Ya, syarat kedua bohlam bagus adalah watt dan luxnya sudah gede, tapi tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Ada orang beralasan, pedagangnya bilang kepanasan Pak, overheat. Jadi dia menurunkan wattnya. Kalau Anda berpendapat karena panas dia ngedrop, ya di Indonesia negara panas, bukan negara dingin di Indonesia, bukan negara 4 musim. Jadi kalau dengan alasan karena panas dia ngedrop, ya berarti Anda jual bohlam yang ngedrop. To the point saja, jujur-jujur saja apa adanya gitu ya. Tidak usah menutup-nutupi. Saya berbicara begini mungkin terlalu frontal, ada orang yang nggak suka juga, nggak senang, ya saya ngomong apa adanya gitu ya. Anda boleh percaya, Anda boleh beli, kalau Anda tidak percaya tidak usah beli. Simple, jelas, padat. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli, ya. Tapi ini sudah diorder ya oleh Pak John ya. Mau kita kirim nih barangnya ya. Ini untuk Mobilio, untuk Yaris, Brio RS, Mobilio RS, Yaris, Toyota Vios. Ya. Bohlam ini tidak ngedrop, dijamin ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah dia harus adjustable ya. Kita harus bisa adjustable supaya untuk mengatur fokusnya ya. Menggeser bayangan gelapnya. Ya. Menggeser bayangan gelap. Jadi ini bisa adjustable. Jadi Anda bisa taruh ininya begini atau ini dibalik begini. Kalau begini tambahan chip dotnya di bawah, dan kalau begini tambahan chip dotnya di atas. Ya, saya rekomendasi Anda taruh chip dotnya di bawah, tapi Anda boleh adjustable sendiri kok, ya, bisa. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bayangan gelap. LED ini bayangan gelapnya kecil, tidak besar ya. Dan spesifikasi LED ini juga sangat tinggi, dia dari triple copper PCB. Ya, nah ini bayangan gelap. Kita lihat bayangan gelapnya kecil bro, tipis tuh ya. Makin tidak gelap makin LED makin tidak gelap makin bagus, makin kecil makin bagus ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja mobil Anda. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginannya ini teknologi terbaru, triple copper PCB, 3 layer. 3 layer tembaga ya. Ada heatsink sedikit dan ada kipas ya. Jadi pendinginannya dari triple copper PCB, heatsink dan kipas. Ini sudah driverless, tinggal colok soket. Untuk mobil-mobil yang saya sebutkan, Yaris, Mobilio, Toyota Vios, Brio ya, semua tutup bisa dipasang dengan baik ya. Anda tidak perlu coak-coak, tidak perlu bobok-bobok, tinggal colok soket saja selesai. Colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai ya. Jadi semua bisa terpasang seperti kondisi originalnya bawaan pabrik ya. Jadi PNP, plug and play, tinggal colok selesai. Anda tinggal mengatur Anda mau pasang ininya begini atau mau pasang ininya begini, Anda bisa coba ya di hasil outputnya nanti.
Ya, jika Anda berminat, boleh. Bohlam ini spesifikasi sangat tinggi tapi harganya entry level di bawah 1 juta ya. Logonya di sini adalah JL, J artinya juragan, L artinya lampu. Jadi ini produk dari juragan lampu ya. 30 watt saja terangnya hampir 5 kali daripada halogen 55 watt standar ya. Oke, jika Anda berminat, Anda bisa cek deskripsi di bawah, Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Anda mau lebih murah harganya bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Tetapi banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, amanah tidak? Saya juga nggak begitu paham apa arti amanah. Kalau Anda merasa saya takut, saya tipu, Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Tapi kalau Anda merasa Anda percaya dengan saya, Anda bisa order di WhatsApp ya 0898 269 3838. Saya berusaha sejujur mungkin ya membeberkan fakta, wattnya berapa ya kita bilang berapa. Saya tidak mau seperti pedagang lain, wattnya cuma 20 dia ngomongnya 40 50. 30 watt ya kita bilang 30 watt ya. Nah, 30 watt ini adalah harus sesuai fakta. Faktanya bagaimana? Ya itu diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter ya, di wattmeter. Terbaca di wattmeter berapa ya itulah wattnya. Gitu ya. Nah, terbaca di luxmeter ya berapa itu lux terangnya. Ya, terangnya luxnya tadi sekitar 4 ribuan, hampir 5 ribu. Kita bandingkan dengan halogen standar yang 55 hanya 1100-an, ini bisa hampir 5 ribu. Jadi artinya kan terangnya kan hampir 5 kalinya. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan fakta, jujur-jujur saja gitu ya. To the point. Jadi saya tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu. Jadi kita juga jadi manusia tidak mau pasti kena tipu. Benar nggak? Jadi ya kita sesuai fakta gitu aja. Jadi kalau bertanya terangnya bohlam ini berapa kali daripada halogen ya tentu lebih terang. Nah, supaya hasil outputnya bagus di mobil tentu ada faktor lain. Satu ya harus dia stabil. Kedua harus bisa adjustable. Nah, adjustable terpenuhi, stabil terpenuhi, bayangan gelap kecil terpenuhi, tidak storing juga bagus, tidak terpenuhi, awet juga soal pendinginannya dari triple cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas ya tentu kategorinya bisa dibilang oke, ini bohlam. Harganya juga di bawah 1 juta, jadi kelas entry level. Ya, oke, cukup reviewnya. Jika Anda tertarik, Anda bisa cek di deskripsi, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, monggo. Oke, selamat siang ya. Kita lanjut. Ini di order untuk mobil Hyundai Avega ya. Hyundai Avega itu mobil Korea ya. Nah, mobil Korea itu sistem apa sih? Sistem ininya beda. Bukan menggunakan karet ya. Kebanyakan mobil Korea tidak menggunakan karet ya di Indonesia, tapi kebanyakan menggunakan tutup. Ya, menggunakan tutup. Jadi bukan menggunakan karet. Kalau karet itu biasanya mobil Jepang yang di Indonesia. Jadi kipas harus di belakang karet. Tetapi kalau mobil Korea ya di Indonesia, saya tidak tahu Korea di Korea sananya karena belum pernah ke Korea dan saya juga tidak tahu. Tapi kalau di Indonesia kan Hyundai atau Kia. Hyundai itu Hyundai Avega, Hyundai, Kia Carnival, Kia ya pokoknya semua Kia dah ya. Nah, dia sistemnya kebanyakan menggunakan tutup ya, menggunakan tutup. Nah, Anda beli LED ini bisa ditutup dengan tutup originalnya ya, karena dia punya ininya kecil, pantatnya kecil ya. Dan spek LED ini juga tinggi ya. Ini menggunakan triple cooper PCB. Apa itu triple cooper PCB? Jadi dia menggunakan 3 buah batang tembaga untuk pendinginan ya. 3 buah layer batang tembaga untuk pendinginan ya. Nah, batang tembaga ini dia juga frameless, jadi menyebabkan bayangan gelapnya sangat kecil. Nah, itu menguntungkan Anda sebagai pembeli, sebagai pemakai. Kalau bayangan gelapnya besar, ya tentu Anda rugi. Ini bayangan gelapnya kecil, ya. Bayangan gelap makin kecil makin untung. Ya, kita tunjukkan aja sih apa itu bayangan gelap, ya. Nah, bayangan gelap itu ini, ya. Bohlam ini hampir tidak ada bayangan gelap. Bayangan gelapnya minim banget tuh. Ya, kita putar ke sini kan menghadap ke Anda sinarnya. Ya, kita putar lagi. Nah, itu bayangan gelap. Bayangan gelap itu nih yang gerak-gerak nih. Bayangan gelapnya kecil banget, Bro. Jadi hampir tidak ada bayangan gelap. Spek bohlam ini sangat tinggi ya. Dia triple cooper PCB 6000 Kelvin, 30 watt real. Ya, 30 watt real.
Keuntungan lain dari bohlam ini adalah dia menggunakan chip persegi panjang, tetapi dia ada tambahan satu dot chip, jadi bisa membuat efek lebih terang. Ya, karena lebih padat di tengah. Intinya seperti itu. Nah, kita akan jelaskan anatomi dari bohlam ini sama seperti halogen ya. Anda lihat halogen mobil Anda H4 bawaan pabrik seperti ini, kalau kita sudah pecahkan ya ini barangnya. Nah, ini ada payungnya. Nah, halogen standar juga ada payungnya. Jadi ini anatominya adalah 1:1 sama dengan halogen H4. Payung ini adalah penting untuk membentuk cut off ya. Bohlam ini juga bisa adjustable ya, bisa digeser ya. Jam 11, jam 12 bisa ya. Antara jam 11 jam 12 lah yang paling benar ya. Bisa adjustable. Dan dia juga sistemnya driverless, drivernya di dalam inside, tinggal colok soket saja ya. Kalau ada driver nggak bisa masuk di dalam headlamp tersebut. Kenapa? Karena nggak muat, karena dia sistemnya sistem tutup. Jadi ini udah tinggal PNP aja lah pokoknya ya. Udah tinggal PNP aja. Nah, kita akan mencoba mengukur berapa sih kekuatan lampu terangnya cahaya ini dengan alat yang namanya light meter ya. Light meter kita ini sudah diganti per 20 Oktober yang model baru, tipe baru dari Unite, keluaran mereknya Unite UT383. Alat ini bisa mengukur yang namanya satuannya lux dengan foot candle ya. Kita akan menguji bohlam 55 watt per 60 halogen merek Philips dari Brazil ya. Kita akan ukur berapa. Rata-rata bohlam Philips ini adalah 1100 sampai 1600 lux. Dengan perpaduan mengukur begini atau di begini. Jadi kita akan mengambil rata-ratanya kira-kira sekitar 1300 1400 lux ya. Kita akan uji nih. Nah, ini kalau kita arahkan ke depan begini dia terbacanya adalah 1700 ya, 1600 1700 ya ke depan. Tetapi kalau kita mutar begini dia hanya terbaca sekitar 1100 1000 lebih ya. Ini metode pengukuran diputar. Jadi ini begini atau ini begini. Jadi kita akan mengambil rata-ratanya. Ya, kenapa saya mengukur kalau halogen 2? Karena ya kalau ini yang udah kita dibongkar, ya ini udah dibongkar, pas pada saat di depan begini arah ke depan dia akan besar. Kenapa? Karena ada bantuan dari reflektor ini untuk memantulkan ke depan. Nah, sedangkan kalau dari samping adalah 1100, kalau dari depan itu tadi 1600-an ya. Jadi kita akan mengukur rata-rata. Jadi kalau diarahkan begini 1600, kalau diarahkan menyamping begini adalah 1100. Jadi kalau ditotalin adalah ditambahin dibagi 2. Ya, kita mengukurnya metode sekitar begitu aja. Jadi sekitar 1300 luxnya. Ya, 1300 sampai 1300 sampai 1400 lux. Ya. Nah, sedangkan kalau halogen yang kalau ini yang LED yang baru yang Anda beli ya, Anda bisa lihat nih luxnya berapa ya. Nah, luxnya itu mencapai 4000-an, 4800 hampir 5000 ya. Nah, ini kita sedang mencari nilai maksimumnya dengan diputar-putar. Ya, 4700 4800 lah maksimum, 4700-an tuh ya. Jadi lampu LED ini bisa 4000-an, 4700, 4600. Jadi tadi LED itu hanya sekitar 1000-an. Jadi boleh dibilang LED ini lebih terang 4 kali. Itu kita ukur kekuatan cahayanya ya. Kekuatan cahayanya adalah lebih terang, sudah pasti lebih terang ya dari halogen standar. Berapa kalinya ya 3 sampai 4 kalinya ya. Nah, syarat lainnya bohlam bagus itu LED itu harus stabil. Kalau halogen pasti stabil ya. LED harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Jadi kalau udah nyala 30 watt sudah 4700 lux ya harus 4700 lux terus-terusan. Ya, nggak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah yaitu adjustable saya bilang. Ini LED bisa di-adjust di jam 11 dan di jam 12. Jangan lupa kalau Anda pasang dulu ininya. Klipin, sudah diklipin dengan benar baru bohlamnya masuk. Anda tinggal setting arah jam 11 atau jam 12. Ya, seperti itu. Jadi syarat adjustable terpenuhi. Apa sih tujuan adjustable? Adalah untuk menggeser bayangan gelap. Tapi LED ini tidak pakai bayangan gelap, tidak ada bayangan gelap. Jadi udah menguntungkan. Anda mau taruh di jam 12 bisa, di jam 11 bisa, 11.30 bisa.
Nah, adjustable itu tujuan lainnya adalah untuk memfokuskan sinar. Ya, selain memfokuskan sinar untuk membentuk cut off-nya. Ya, payungnya ini udah ada, tinggal cut off-nya Anda putar-putar dia membentuk sudut seperti itu. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Tadi bayangan gelapnya kecil. Bohlam ini tidak storing, dijamin tidak mengganggu radio mobil Anda. Bohlam ini berpendingin triple Cooper PCB. Ini sudah generasi terbaru ya. Jadi 3 buah batang tembaga, pure Cooper, red Cooper, triple layer, 3 lapis ya. Ada heatsink sedikit dan ada pendinginannya menggunakan kipas. Bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu. Ini sudah driverless, tinggal colok soket aja, selesai. Ini diorder untuk mobil Hyundai Grand Avega ya. Cocok sekali ya karena sistem pemasangan mobil Hyundai itu menggunakan tutup ya. Kalau mobil Jepang menggunakan karet. Ini juga dipakai untuk mobil karet juga bisa, tapi kalau untuk yang model tutup ya ini sangat bagus karena tutupnya original tanpa perlu diganti-ganti ya. Tutup wajib dipasang, kalau nggak dipasang adalah air bisa masuk, debu bisa masuk ya. Keunggulan lain adalah chipnya ini ada satu tambahan titik dot chip di tengah untuk supaya dia lebih terang, jadi lebih padat di tengah ya, sengaja ditambah oleh pabrikan ya. Oke, cukup ya reviewnya. Bohlam ini termasuk bohlam entry level ya. Harganya maksudnya entry level, jadi harga di bawah 1 juta tapi terangnya di atas rata-rata bohlam yang harganya premium ya. Triple Cooper PCB Juragan Lampu ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya. Jadi ini versi entry level, harganya agak lebih murah tapi spesifikasi sangat tinggi ya. Terangnya juga bukan terang abal-abal ya. 6000 Kelvin dia warnanya putih pure. Nah, kalau Anda buat fog lamp-nya juga saya punya ya, tipe H27 untuk tipe JL ini untuk fog lamp. Sama terang banget ya, bisa mencapai 4700 lux. Itu sebenarnya sudah 4 kalian ya, 3 sampai 4 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt mobil Anda. Ya. Oke, cukup reviewnya ya. Anda bisa beli bohlam ini cek di deskripsi di bawah. Ada link Bukalapak, ada link Tokopedia, ada link Shopee ya. Anda juga bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Kalau harganya mau lebih murah ya Anda WhatsApp saya, Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Tapi kalau buat Anda yang ragu, ya pakai Tokopedia saja atau pakai Bukalapak saja, pakai Shopee saja ya. Oke, terima kasih.